Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman bagaimana cara menggunakan Microsoft Office 365. Di tutorial kali ini saya akan mengenalkan fitur-fitur untuk pemula serta bagaimana teknik untuk membuatnya gitu ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Microsoft Office 365, maka sebenarnya bisa mendaftar di sini, yakni melalui Microsoft Office untuk pelajar atau Microsoft Office 365 untuk sekolah. Dan ini verifikasinya nanti gratis. Jadi yang penting teman-teman menggunakan akun pendaftaran yakni email sekolah yang biasanya berafiliasinya .ac.id gitu ya. Jadi ini cukup gratis untuk proses mendaftar di salah satu Microsoft Office 365. Jadi di sini daftarnya tinggal gratis. Di sini teman-teman tinggal klik. Nah, setelah tampil seperti ini maka nanti kita tinggal mengisi ya, nama depan, nama belakang, alamat email, dan ini pastikan alamat email bisnis, maksudnya alamat email sekolah ya. Jadi bukan Gmail atau akun personal, tapi akun sekolah atau akun lembaga. Serta ikuti langkah-langkah berikutnya. Jadi karena saya sudah mendaftar maka langsung saja sekarang kita akan mengenalkan fitur-fitur terbaru yang berkaitan dengan Microsoft Office 365 ya. Saya akan masuk. Cukup banyak sebenarnya fiturnya teman-teman. Di sini akan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan ya. Di sini tinggal masuk ya. Kita masuk. Oke, jangan terlena lagi. Ini adalah tampilan awal di Microsoft Office 365. Jadi di tampilan awal ini ada opsi di sini teman-teman ya. Di Office Install Office ini ada dua opsi. Apakah teman-teman akan menginstal perangkat lunaknya di Windows atau teman-teman hanya menggunakan website untuk masuk ke Microsoft Office 365. Kalau saya belum menginstal di Windows yang di laptop saya ya. Jadi saya masuknya lewat websitenya. Nah sekarang mari kita berkenalan dengan beberapa fitur-fitur yang saya kira sangat powerful dan sangat bagus untuk dimanfaatkan di dunia pendidikan gitu ya. Nah ini adalah aplikasi-aplikasi bawaan dari Microsoft Office 365. Sekarang kita mengenal satu persatu secara singkat, terutama ini tool-tool yang mungkin sangat bermanfaat untuk proses pendidikan jarak jauh ya. Pertama di sini kalender teman-teman. Jadi kalau kita klik kalender, maka kita akan diarahkan ke outlookoffice.com yang berkaitan dengan kalender. Jadi di sini kita akan dihadapkan dengan kalender yang sangat baik untuk menyusun perencanaan program yang akan dilakukan di masa datang gitu ya. Semuanya kita klik Jumat ya. Jumat 3 Juni seumpamanya. Sekarang tanggal sudah 28 ternyata. Coba kita klik ini 2 kali untuk menyusun perencanaan. Nah, setelah klik 2 kali teman-teman, di sini akan muncul opsi. Di sini akan lambangkan judul ya. Judul rapatnya apa gitu ya. Persiapan UAS gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada undangan ya, undang peserta. Karena saya belum memasukkan beberapa email teman-teman, maka kalau sudah ada email yang dimasukkan, tinggal klik teman-teman. Jadi yang diundang nanti siapa aja gitu ya, nanti melalui email. Kemudian di sini yang kedua adalah waktu ya. Dari waktu startnya mulai jam berapa dan berakhir sampai jam berapa. Kemudian yang ketiga adalah apakah ini akan berlangsung secara kontinu, seumpamanya tanggal 28, apakah itu tiap bulan atau tidak ya. Jadi kalau tidak pernah, setiap hari, setiap minggu atau tiap bulan. Jadi kalau rutinnya ini bisa dipakai tiap bulan semuanya. Yang ketiga adalah cari ruangan. Nah ini penting.
Seumpamanya teman-teman ingin melakukan conference dengan rapat dengan menggunakan Microsoft Teams, maka di sini tinggal centang ya, kemudian cari ruangan. Berarti di sini nanti akan memasukkan ruangan yang berkaitan dengan rapat tim, sehingga nanti link untuk bergabung di rapat tim itu akan otomatis masuk ke email peserta yang akan diundang gitu. Ini sangat efektif banget teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ini pengingat ya, pengingatnya dari apakah 13 menit sebelum dimulai atau 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan deskripsi. Dan di tambahan deskripsi ini kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan lampiran, seumpamanya lampiran rapat evaluasi, maka kita bisa menyisipkan lampiran dan semacamnya gitu ya. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman. Itu untuk yang berkaitan dengan kalender ya. Jadi kalender ini akan menjadi perencanaan dasar untuk menyusun program-program di kemudian hari gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita ini tutup aja ya. Setelah kalender di sini, kelas notebook ini sebenarnya tidak jauh beda dari Microsoft notebook yang ada di laptop Office 2019 ya. Jadi nanti kita akan bisa melakukan catatan-catatan yang berkaitan dengan entah itu kelas, entah itu siswa, entah itu guru, atau kita bisa mengorganisir catatan ini dengan sangat mudah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Excel ya teman-teman. Delva ini nanti ada Excel dan Delva. Nah, Delva ini kita buka. Ini adalah untuk men-share dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah pernah dibuat, entah itu melalui orang lain. Jadi nanti di sini ada orang ini akan terhubung ke beberapa peserta, kemudian ada dokumen dan ada beranda gitu ya. Jadi dokumen-dokumen yang mereka share akan secara otomatis muncul di sini gitu ya. Itu. Terus yang selanjutnya adalah Excel, nggak jauh beda. Kemudian ini form, ini yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi di form ini nanti kita akan dihadapkan pada dua menu. Kita bisa membuat survei ya, dan surveinya saya kira lebih bagus dari Google Form ya. Jadi seumpamanya ini saya buat, kita hapus ini ya. Kemudian di sini ada formulir baru ya. Seumpamanya coba kita klik formulir baru, maka nama formulirnya apa gitu ya. Nama formulir survei belajar online semuanya. Kemudian deskripsinya apa, kemudian di sini tambahkan baru. Nah, di tambahan baru kita ada banyak opsi ya, apakah kita milih pilihan ganda teman-teman. Jadi ada pilihan ganda, atau kita ingin memilih opsi yang lain semuanya ya. Seumpamanya kita coba tambahkan baru, ada tag ya. Seumpamanya tambahkan baru lagi, ada penilaian. Jadi penilaian bertingkat ini seumpamanya kita ingin melakukan rating, apakah 5 bintang 5, atau kita juga melakukan penomoran dengan cara mengklik 1 sampai 5 ya. Jadi terus yang selanjutnya juga ada tanggal ya. Jadi ini adalah pengaturan kita ingin mengakhiri sampai kapan gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan respon. Terus yang berkaitan dengan kuis juga teman-teman, nanti coba kita kembali lagi ya. Nah, kuis baru ini nanti seumpamanya Indonesia gitu ya. Kemudian kita tambahkan baru, kemudian kita pilihan. Nah, di sini kita seumpamanya membuat pilihan teman-teman, satu pertanyaan, kalimat majemuk seumpamanya ya, kita pilih 1, 2. Nah, kita itu teman-teman bisa men-setting ya jawaban yang benar. Jadi nanti kita akan bisa menilai secara otomatis dan kita tidak pusing-pusing mengoreksi ya, karena di sini ada pilihan opsi untuk membuat jawaban yang benar dan jawaban yang salah gitu ya. Jadi ini sangat bagus ya. Begitu juga dengan tag ya teman-teman, jawaban panjang, poin. Nah, kita bisa memasukkan poin ya. Jadi seumpamanya pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak di tengah pandemi agar tidak stres. Nah, kita bisa memasukkan poin, ini semuanya poinnya 50.
jawaban panjang harus diisi gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti akan tampil di pratinjau poinnya bagaimana cara mendidik anak di tengah pandemi agar tidak stres. Poin 50. Ini jawabannya peserta didik untuk menjawab esai dengan panjang gitu ya. Jadi cukup familiar gitu ya. Itu yang salah satu kelebihan dari Microsoft Office 365 yang berkaitan dengan form gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ini Kazela ya. Sebenarnya Kazela itu adalah semacam cloning dari WA ya. Jadi kita akan bisa membuat pesan singkat dan kita bisa mengirim pesan singkat melalui portal manajemen Kazela gitu ya. Itu sebenarnya ini tidak jauh beda dengan yang media sosial lainnya. Terus yang selanjutnya adalah OneDrive. Ini sangat penting banget teman-teman. Jadi Microsoft Office 365 itu menyediakan OneDrive dengan kapasitas 1 tera gitu ya. Kalau kita biasanya menggunakan Google Drive yang kota maksimalnya adalah 15 GB, maka dengan OneDrive ini kita bisa memanfaatkan kapasitas penyimpanan 1 tera ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi nanti di sini bisa di-share, bisa mengupload, bisa menge-share, bisa mensinkronisasi gitu ya. Ini saya baru buat dokumen. Jadi di sini nih bisa membuat dokumen Excel, bisa membuat dokumen di baru ini bisa membuat dokumen Excel, bisa membuat dokumen PowerPoint dan links dan semacamnya. Kita juga bisa mengunggah di sini teman-teman. Jadi bisa mengunggah file dan juga bisa mengunggah folder. Jadi ini proses pengorganisasiannya tidak jauh beda dengan Google Drive. Cuma memang OneDrive ini lebih banyak kapasitasnya ya. Dari ini adalah fitur bawaan dari Office 365 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada OneNote, nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Ada PowerPoint juga. Nah di PowerPoint ini SharePoint. Jadi di PowerPoint dan SharePoint ini kalau kita ingin buat presentasi kemudian di share ke orang lain. Juga ada Microsoft Word. Nah Microsoft Word ini kalau di Office 365 kelebihannya itu kita akan mendapatkan fitur-fitur terbaru yang berkaitan dengan Office yang terbaru, terutama sekarang semuanya 2019 gitu, maka kita akan mendapatkan fasilitas yang 2019 sehingga kita tidak ketinggalan semuanya. Office Microsoft sudah mengupdate Office yang keberapa gitu, maka di sini akan secara otomatis ikut gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tim ya. Jadi Microsoft Team ini nanti seumpamanya kita ingin membuat kelas kolaborasi dengan orang atau dengan peserta didik atau dengan peserta kursus gitu ya. Maka kita bisa membuat di Microsoft Team ini teman-teman. Kemudian di sini ada Microsoft Stream. Oke. Ini Microsoft Team-nya ya, lagi loading. Kalau Microsoft Stream ini adalah bagaimana kita melakukan kelas virtual atau kelas online yang bisa diikuti oleh sekitar 250 peserta teman-teman. Tapi yang tampil nanti di awal ada 4 orang, jadi yang akan melakukan presentasi ya, ini lagi proses, yang akan melakukan presentasi aja yang kemudian muncul gitu ya. Jadi di sini seumpamanya kita ingin melakukan rapat online yang diikuti oleh semua oleh 200 berapa 50 gitu ya seumpamanya ya. Ini kemarin saya ikuti beberapa kelas di Jateng yang berkaitan dengan webinar ya. Jadi di sini nanti bisa kita melihat secara online gitu ya. Kemudian juga Microsoft Teams ini adalah membuat kelas secara virtual gitu ya. Oke, mungkin itu aja review untuk pengenalan fitur-fitur secara singkat di Microsoft Office 365. Nanti untuk detail bagaimana cara streaming, bagaimana cara membuat survei, bagaimana cara mengisi kalender dan semacamnya saya akan buat di tutorial yang lebih detail satu persatu. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.